kesempatan kali ini saya Sintianis Lestari ya sebagai mahasiswi kebidanan di Unsika. Di sini saya akan memberikan penyuluhan kepada ibu-ibu dan bapak-bapak yang ada di sini ya. Jadi tema yang saya akan ambil dari penyuluhan ini adalah tentang HIV dan AIDS. Setelah saya susuri, ternyata di kampung ini banyak sekali ya yang namanya ada yang PSK gitu, ada yang belum tahu tentang HIV itu apa, penyebabnya apa. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit ya materi tentang HIV atau AIDS ini. Nah, bisa kita lihat di sini ya. Jadi, yang akan saya jelaskan itu yang pertama itu ada pengertian dari HIV, faktor resiko HIV, dan penyebab HIV, lalu gejala, diagnosis, dan pencegahannya. Nanti kita bisa tahu ya setelah apa yang saya jelaskan ya. Yang pertama kita harus mengetahui tentang pengertian HIV ya. Nah, ibu-ibu bapak-bapak tahu nggak sih pengertian HIV atau AIDS ini? Tidak. Oke, baik ya, saya akan jelaskan terlebih dahulu. Jadi di sini tuh ada HIV dan AIDS. Apa sih perbedaan dua ini? Nah, jadi HIV ini adalah virus yang dapat menyebabkan kerusakan sistem kekebalan tubuh saat masuk ke dalam tubuh. Nah, sedangkan AIDS itu adalah kondisi yang dapat terjadi akibat infeksi virus tersebut. Jadi AIDS itu adalah infeksinya ya. Lalu di sini ada faktor resiko ya. Faktor resiko HIV dan AIDS itu apa? Nah, di sini apa saja sih, ada yang tahu nggak faktor dari HIV tersebut? Enggak. Baik ya, di sini juga ada orang yang melakukan hubungan intim tanpa kondom, baik hubungan sesama jenis maupun heteroseksual. Nah, untuk ibu, bapak-bapak atau tete-tete yang ada di sini gitu ya, kalau yang belum sah gitu menjadi suami istri gitu, gak apa-apa gitu tanpa kondom. Tapi kalau misalkan yang bukan istri misalkan mau kondom, tapi amit-amitnya ya ibu, bapak-bapak dari semuanya gitu, karena di situ tuh bisa menularkan dari mungkin si laki-laki itu mempunyai penyakit ya kayak penular seksual yang tidak ini nanti menular ke perempuannya. Jadi amit-amit ya ibu-ibu, bapak-bapak, tete-tete semuanya. Nah, yang kedua itu ada orang yang sering membuat tato atau melakukan suntik tindik. Nah, untuk para remaja yang di sini gitu kan ya, yang ingin ditato, janganlah ditato-tato gitu ya, karena bahaya kan, kita nggak tahu suntikan itu bekas apa, pasti banyak infeksi ya, banyak kuman-kuman yang bekas, mungkin suntikan itu dapat dari mana gitu kan, masa ambil aja, kita kan nggak tahu bersih atau enggaknya ya. Nah, lalu yang ketiga itu orang yang terkena infeksi penyakit seksual lain gitu kan. Jadi hati-hati ya untuk para remaja di sini, janganlah melakukan seks ya sembarangan gitu kan, kecuali yang sudah sah. Lalu di sini ada penggunaan narkotika suntik. Nah, jauhilah ya yang namanya narkotika itu, karena narkotika itu sangatlah berbahaya ya bagi kita semua tuh. Lalu orang yang berhubungan intim dengan menggunakan narkotika suntik ya sama saja ya yang tadi. Jadi jarum suntik itu kita tidak tahu itu berasal jarum suntik dari mana gitu kan ya. Nah, di sini ada penyebabnya. Ada yang tahu nggak, bapak-bapak, ibu-ibu, tete-tete, akang-akang, kalian tahu nggak penyebab dari HIV/AIDS itu apa? Ya, jadi nih di sini bisa kita lihat ya, yang tadi saya jelaskan juga sama ya. Jadi penyebab HIV atau AIDS itu yang pertama hubungan seks. Nah, hubungan ini tuh dapat
dapat terjadi melalui hubungan seks baik melalui vagina maupun dubur. Yang tadi saya jelaskan juga ya. Yang kedua, berbagi jarum suntik. Nah, berbagi penggunaan jarum suntik dengan pengguna lainnya gitu kan ya. Tadi kan saya juga jelaskan penggunaan suntik. Kita nggak tahu suntik itu dari mana ya, berasalnya dari mana, apakah steril atau tidak, kita nggak tahu. Lalu di sini ada transfusi darah. Nah, penularan HIV juga dapat terjadi saat seseorang menerima donor darah. Nah, kita juga nih nggak tahu, misalkan kita pengen donor darah, kita pengen dapetin darah, kita butuh darah, tapi orang yang itunya tuh mempunyai penyakit HIV, lalu darahnya tuh transfer ke kita, jadi otomatis kita terkena HIV kan di situ. Nah kayak seperti ini ya, misalnya kayak penggunaan jarum suntik bersama, terus lalu membuat tato atau saat menggunakan narkotika jenis suntik. Nah, ini gejalanya, apa sih gejalanya ya? Nah, di sini juga ada tahap-tahap gejala HIV dan AIDS itu ya. Yang pertama, pada tahap pertama itu biasanya kita mempunyai kayak tiba-tiba jadi flu, terus pembengkakan kelenjar getah bening. Ibu tahu gak kelenjar getah bening itu di mana? Di leher. Iya, di leher di sebelah sini ya. Lalu yang di hari kedua misalkan ya, kita merasa panas, demam gitu kan ya. Jadi itu hati-hati, itu selalu diare. Terus kita juga merasa lelah gitu ya. Lalu yang ketiga itu nyeri tenggorokan, lalu nyeri otot pada pegel-pegel gitu ya. Pada tahap kedua misalkan ya, kayak timbul gejala lanjut. Gejala lanjut itu seperti apa? Kayak terus-menerusan yang pada tahap satu ini gitu kan. Lalu ada virus terus menyebar, merusak kekebalan. Jadi virus itu terus-terus menyebar, akhirnya merusak kekebalan tubuh kita, dan akhirnya kita itu akan lemah atau mungkin drop gitu ya kalau bisa dibilang. Nah, berlangsung hingga 10 tahun. Nah, HIV ini sangatlah berbahaya ya. Lalu pada tahap ketiga nih ya, daya tahan pengidap rentan demam terus menerus gitu ya. Lalu merasa lelah, sulit bernapas gitu, diare gitu kan, berat, terus hilang nafsu makan tuh gak ada gitu, rasa nafsu makan tuh udah hilang gitu kan. Terus infeksi pada tenggorokan, vagina, mulut gitu kan. Nah, itu adalah gejala dari HIV dan AIDS sendiri ya. Lalu diagnosisnya apa? Nah, diagnosisnya itu di sini ada tes antibodi ya. Jadi apa sih itu tes antibodi itu kan? Nah, yang kedua tes antigen. Yang ketiga itu hitung sel CD4. Lalu bisa juga kita periksa ke vital load atau tes resistensi kan ya. Lalu apa pencegahan dari HIV ini gitu kan? Nah, di sini ada pencegahannya ya. Yang pertama itu gunakan kondom yang baru setiap berhubungan intim, baik hubungan intim vaginal maupun anal. Nah, lalu hindari hubungan intim dengan lebih dari satu pasangan. Hindari ya. Jadi untuk hal remaja di sini udahlah nikah dulu gitu kan ya. Lalu bersikap jujur kepada pasangan jika mengidap positif HIV, agar pasangan juga menjalani tes HIV. Nah, jadi untuk pasangan-pasangan yang di sini jujurlah ya sesama pasangan itu gitu kan. Misalkan aku punya penyakit HIV nih gini-gini. Jadi mungkin nanti si cewek mungkin akan bisa menolong gitu ya untuk kayak periksa HIV, pengobatan HIV-nya gitu kan ya. Lalu di sini, nah diskusikan dengan dokter jika diagnosis positif HIV saat hamil mengenai penanganan selanjutnya. Jadi kalau misalnya di sini ada ibu-ibu yang lagi hamil nih ya terkena HIV, nanti konsultasikan ya kepada dokter
dokter gitu, bagaimana yang harus kita lewatin, yang kita jalanin, pengobatan apa gitu. Jadi kita harus konsultan ke dokter. Nih, bagi pria disarankan bersunat untuk mengurangi risiko infeksi. Nah, wajib ya untuk laki-laki untuk bersunat. Karena apa? Karena untuk mengurangi resiko dari infeksi HIV gitu ya. Yang belum sunat sok sunat. Lalu, nah itu adalah materi tentang HIV ya, tentang HIV. Nah, di sini saya akan memberikan sebuah video. Saya akan tayangkan video ini ya, supaya ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di sini bisa memahaminya ya. Nah, baik ya, silahkan disimak ya videonya. Baik ya ibu-ibu, bapak-bapak, tete-tete semuanya. Tadi adalah sebuah pemaparan video ya tentang HIV. Nah, di sini tuh adalah gambaran yang tadi saya jelaskan ya. Mungkin nanti ada videonya tuh ibu-ibu dan bapak-bapak lebih memahami ya kalau ada video seperti ini gitu kan ya. Sekarang saya akan membuka pertanyaan untuk ibu-ibu dan bapak-bapak yang ingin bertanya. Silahkan tunjuk tangannya ya. Saya Bu Bidan, saya mau tanya. Ya, silakan, namanya siapa Ibu? Bu Lisda. Ibu Lisda. Baik Ibu Lisda, ingin bertanya apa? Apakah hidup bersama dengan orang yang terkena HIV bisa aman? Oh, jadi apakah hidup bersama orang yang HIV bisa aman ya? Iya. Mungkin yang saya tadi jelaskan ya, jadi penyakit ini itu seumur hidup yang belum ditemukan obat itu untuk menyembuhkannya. Jadi wajar ya bila orang dewasa itu kayak kita tuh merasa takut HIV itu, takut tersebar. Nah, ini tadi kan saya sudah jelaskan ya. Jadi gak usah takut gitu kalau kita mengetahui gitu ya bagaimana pencegahannya, mengetahui tentang HIV itu apa. Jadi rasanya juga tidak usah takut ya Ibu ya, seperti itu ya. Terima kasih Bu Bidan. Baik, sama-sama. Nah, baik ya ibu-ibu, tadi saya juga sudah memaparkan video, sudah memberikan materi gitu kan untuk gambaran gitu ya. Tadi juga sudah ada yang menanya ya, bagus ya. Nah, sekarang saya ingin mengetahui ibu-ibu dan bapak-bapak yang ada di sini ya, bagaimana sudah memahami sejauh mana gitu ya materi HIV yang tadi saya jelaskan gitu ya. Coba siapa yang tahu tadi yang saya jelaskan di sini, faktor resikonya terkena HIV itu apa? Ya Ibu silakan. Hubungan seks, berbagi jarum suntik, dan transfusi darah. Oh iya, bagus ya, pinter Ibu. Sudah, jadi mungkin semuanya sudah memahami ya tentang HIV itu apa, penyebabnya apa ya. Saya rasa itu sudah cukup bagi saya ya. Alhamdulillah saya memaparkan materi ini, ibu-ibu bisa menangkapnya untuk semuanya ya. Mungkin mohon maaf ya bila ada kekurangan atas penjelasan saya tadi kan, pemaparan materi gitu. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih, saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.